Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back on Mix and Match bersama saya Natasha Manuela. Fashionista, hari ini kita memiliki sebuah tema yang sangat spesial dan begitu tematik. Yes, itu dia Fashionista, tema yang akan kita bahas hari ini yaitu Casual Chinese New Year. Dan kita akan berbincang langsung bersama dengan seorang fashion designer Indonesia. Siapa dia? Ikutin aku ya. Dan Fashionista, seperti yang sudah dijanjikan tadi, kalau hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan seorang fashion designer Indonesia. Nah, di sebelah saya sudah ada wanita yang sangat cantik dan juga berbakat. Siapa lagi kalau bukan Kak Meggy Hadianto. Halo Kak, apa kabar? Halo Aca, baik. Yes, thank you banget loh. Kita tuh udah boleh diajak ke sini main-main dan ngobrol langsung sama Kak Meggy. Jadi Fashionista, Kak Meggy ini memiliki sebuah fashion brand yaitu Meggy Hadianto Couture dan juga brand Smart Kate. Ya, betul. Boleh nggak sih kita tahu nih kilas balik Kak Meggy meniti karir tuh seperti apa sih Kak Meggy? Dimulai dari kapan deh? Oke. Saya terjun di dunia fashion sejak tahun 2009. Udah 15 tahun. Wow, sudah lama sekali ya, 15 tahun. Jadi itu awal mulanya apakah memang mengambil pendidikan fashion kah atau dimulainya dari mana Kak? Iya, saya ambil pendidikan fashion di Bunka sama Esmod. Oh, itu semua di Indonesia Iya, ya di berarti Indonesia. ya. Jadi memang dari dulu sudah tertarik sama fashion. Ya, betul. Berarti kalau misalnya kilas balik gitu ya Kak Meggy, dari kecil gitu kira-kira apa yang dilakukan untuk bisa sampai akhirnya memutuskan untuk mau sekolah fashion gitu? Kalau dari kecil itu memang dari SD ya, impian saya jadi fashion designer. Wow. Tapi itu saya pikir cuma sekedar impian Yes, saja, nggak yes. mungkin saya bisa jadi fashion designer. Karena kan zaman dulu kan kolot ya orang tua ya. Seperti itu. Tapi akhirnya diseriusin, lalu ambil sekolah, akhirnya juga didukung saat Iya, ini. setelah saya lulus universitas, baru akhirnya saya ambil sekolah fashion. Dan setelah 15 tahun itu, berarti sekarang ini ada 2 fashion brand yang Kak Iya. Meggy rintis ya. Iya. Berarti ada apa aja tadi Kak Meggy Hadianto Couture? Meggy Hadianto Couture sama Smart Kate. Kalau Meggy Hadianto Couture tuh lebih ke putra di busana ya. Cuma karena selama ini saya lebih fokus ke klien, jadi kurang begitu konsisten saya merancang koleksi-koleksi untuk Meggy Hadianto Couture. Jadi nggak sekonsisten Smart Kate. I see. Jadi klien-klien ini lebih banyak kemana sih Kak? Mereka kalau misalnya custom design itu lebih ke evening gown kah? Kalau yang Lebih couture semua ini? evening gown. Evening gown, berarti ini atas nama brand Meggy Hadianto Iya. Couture. Berarti kalau misalnya Meggy Hadianto Couture ini klien-klien pada request untuk custom design dress, apakah dari dulu banget udah kepikiran mau ciptain dress, evening gown atau ada yang lain gitu Kak? Dari pertama saya terjun ke dunia fashion, emang saya sudah mulai langsung bikin dress. Jadi begitu lulus, saya langsung bikin ke evening gown karena buat saya tuh tantangan ya untuk untuk menciptakan suatu karya gaun seperti itu. Dan setiap ada klien request gitu, inspirasinya datang dari kliennya atau dari Kak Meggy? Kalau inspirasi itu lebih ke spontanitas. Paling saya cuma nanya konsepnya apa, temanya warna apa, baru akhirnya spontanitas baru saya gambar seperti itu. Oh, nah itu kan tentang Meggy Hadianto Couture. Kalau misalnya Smart Kate ini berarti yang lebih ready to wear-nya ya Kak ya? Kalau Smart Kate saya bikin ready to wear itu karena banyak kebutuhan dari klien-klien yang misalnya last minute mau pakai gaun. Kan kalau bikin kan membutuhkan waktu yang lama. Betul. Akhirnya saya bikinlah Smart Kate. Jadi itu ready. Paling tinggal dikecilin, dibesarin seperti itu. Oh, Dan jadi masih konsepnya bisa lebih di-adjust. sederhana. Oh begitu, dan seperti yang kita lihat ini di belakang ini berarti salah satunya adalah Smart Kate ya? Ya. Koleksi Smart Kate ya? Iya. Dan mostly saat ini kalau misalnya dilihat juga ada ciri khasnya gitu ya. Boleh diceritain nggak sih Kak Meggy ciri khas dari Smart Kate itu seperti apa sih? Sebenarnya konsep Smart Kate tuh lebih ke simple ya. Karena ini lagi Imlek, jadi saya agak bikin dengan full embroidery. Karena untuk mengambil elemen tradisionalnya Tionghoa, karena lagi dalam perayaan Imlek. Dan kalau misalnya nggak lagi perayaan Imlek gitu, biasanya ciri khasnya Smart Ciri Kate khasnya di cutting, cuttingnya lebih simple, elegan, dan
lebih target marketnya untuk orang yang proporsional. Dan kalau misalnya Smart Kate sendiri ada tantangannya nggak sih atau enggak? Kan kalau misalnya Kak Megi ada Megi Hadianto Couture, lalu ada Smart Kate. Gimana cara Kak Megi dalam menjalaninya gitu kan? Dua hal yang berbeda. Ada tantangan tersendiri nggak Kak Megi? Tantangan selalu ada ya. Kalau untuk Megi Hadianto Couture, tantangannya tuh lebih ke kalau misalnya saya diminta untuk ikut event. Ikut event saya harus membuat rancangan dengan konsep tertentu. Jadi saya nggak mau sembarang bikin desain, di mana saya tuh lebih mengarah untuk memadukan seperti elemen-elemen tradisional kita dengan sentuhan modern. Jadi menghasilkan suatu desain yang lebih unik dan kreatif seperti itu. Nah, kalau kendalanya di Megi Hadianto Couture, kan saya kan sering menghadapi klien-klien dan selalu diuber-uber aja waktunya untuk menyelesaikan. Tapi saya tetap memprioritaskan mereka karena mereka kan mempercayakan saya untuk merancang gaun untuk mereka di event spesial mereka. Gitu. Kalau untuk Smart Kate, tantangannya saya lebih enjoy aja sih. Jadi lebih jalaninnya juga lebih santai karena gitu ya. Konsepnya udah jelas, simple, tapi elegan seperti itu. Sih, jadi memang kalau misalnya yang tadi tantangannya bagaimana menciptakan banyak dress evening gown sesuai tema. Lalu salut juga nih untuk Kak Megi juga selalu mementingkan klien gitu ya. Dan tadi hebat banget tuh memang iya ya, karena kan klien juga mempercayakan kita hari spesialnya. Jadi nggak mau bikin kecewa, luar biasa. Nah Kak Megi, kalau misalnya tadi desain-desain dari Smart Kate adalah simple dan elegan, nih kalau misalnya kita lihat juga udah mulai masuk ke Imlek kan ya. Nah kalau misalnya menurut Kak Megi sendiri untuk Imlek tuh harusnya seperti apa sih pakaian berbusananya? Oke, Imlek itu kan artinya lebih ke perayaan ya, perayaan Tahun Baru Cina. Itu lebih untuk kita merayakan Imlek untuk keberuntungan, umur panjang, rezeki. Nah, biasanya kan warna-warna merah. Karena warna merah itu kan melambangkan arti keberuntungan, hoki. Cuma seiring dengan waktu, saya mencoba untuk memakai warna-warna cerah. Karena menurut saya warna-warna cerah itu melambangkan suatu keceriaan, kebahagiaan. Kalau kita happy, bahagia, otomatis kan kita kan menyerap aura positif. Betul. Kalau aura positif itu berarti mendatangkan keberuntungan. Jadi nggak berpaku dengan harus warna merah. Berarti menurut Kak Megi nggak perlu warna merah, tapi menggunakan warna-warna cerah pun juga bisa ya untuk acara perayaan Imlek. Dan setuju banget sih, kalau misalnya pakai juga lebih kelihatan bright, lebih kelihatan fresh gitu ya. Juga kita yang lihatnya juga happy gitu ya, dan kita yang pakai juga lebih happy. Kak Megi kalau gitu boleh nggak sih kita ngelihat koleksi-koleksi Imlek yang Kak Megi punya? Boleh, yuk. Oke Fashionista, yuk. Nah Fashionista, saat ini kita sudah di depan dari beberapa koleksi Imlek Smart Kate Clothing Brand. Boleh kita lihat ya, Ci Megi ya. Gimana nih Kak, kalau misalnya dilihat tuh koleksi-koleksinya, apa sih yang spesial dari koleksi Imleknya Smart Kate ini? Seperti contohnya ini ya. Ini Cheongsam Imlek biasanya kan selalu warna merah. Kali ini saya mengambil warna biru, tapi biru Tosca. Saya kasih ornamen-ornamen elemen dari tradisional China ini ya, seperti ini, dan ini pemandangan seperti pemandangan di Tiongkok. Dan sebenarnya masih ada hint of red-nya ya, iya karena ada di sininya warna merah, lalu di batu-batunya juga masih ada merahnya. Dan ini juga masih cocok banget nih untuk acara-acara keluarga gitu ya, ada undangan apapun bisa pakai ini juga kelihatan berbeda gitu ya Kak ya. Dan kalau misalnya yang ini full warna biru, kalau misalnya kita beralih ke sini ada yang warna baby pink, lalu warna yang lebih peach gitu ya, masih shade of red. Ya, seperti contohnya ini selama ini saya nggak pernah pakai warna ini ya, saya main tabrak warna ya antara peach dengan biru. Ini seperti lukisan di pemandangan di Cina seperti itu. Bunga-bunga sakura ini semua pakai gitu embroidery. Dan semuanya embroidery. Dan kalau misalnya ini juga menarik perhatian aku banget nih Kak. Karena bentuknya juga nggak seperti Cheongsam gitu ya, lebih kayak vest.
tapi masih dengan ornamen seperti ini juga Betul. masuk gitu ke koleksi Imlek dan Iya. bisa dipakai untuk acara-acara formal juga. Cantik sekali. Ini kalau misalnya ini masih dari satu koleksi yang sama, Kak Betul. Megi. Kalau misalnya dari koleksi ini kan aku lihat banyak kayak embroidery yang alam, bunga-bunga, lalu kupu-kupu, terus ada ini bunga sakura juga. Kira-kira garis besarnya tuh apa sih? Ya, ini ciri khas dari kerajaan Tionghoa zaman dahulu ya. Di kerajaan Tionghoa zaman dahulu kan lebih banyak taman, sakura, bunga sakura, Betul, jembatan, pagoda seperti itu. Jadi di bawahnya danau seperti itu ya. Ya, jadi zamannya kerajaan. Oke, jadi itulah yang dimasukin ke desain dari Smart Kit koleksi Imlek ini ya. Betul. Dan orang-orang juga kalau misalnya langsung lihat juga, oh ini Imlek nih, ini Chinese New Year dan pas banget kalau misalnya dipakai buat acara-acara tersebut. Nah, kita boleh beralih ke yang warna-warna lain kali ya, Kak Megi ya. Yuk, fashionista. Nah, fashionista, ini dia warna-warna lain dari koleksi Imleknya Kak Megi ya. Ini cantik banget loh Kak Megi. Iya. Kalau yang tadi tuh konsepnya alam, kalau yang ini lebih ke ada princessnya ya. Kalau ini lebih konsepnya ke kerajaan ya. Jadi ornamennya saya nih ambil dari kerajaan. Ini kan ada gambar istananya, istana dan daun-daun dan tamannya sama putrinya seperti itu. Jadi memang ada putrinya, yang ini Iya. juga ya kalau misalnya dilihat ya Ya, ini fashionista sama. tuh ada Ini putrinya konsepnya juga. lebih ke putri kerajaan lagi jalan-jalan di taman kerajaan seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat warna ini tuh lagi ngetren banget di tahun 2023, 2024, shocking pink, dan kalau misalnya memang dilihat kayak gini aja cocok banget ya sama warna putih, lalu Jadi juga kan yang penting kan cerah ya. betul, Cerah, jadi kalau ceria, misalnya jadi- dipakai jadi lebih bright gitu. Nah, fashionista masih banyak nih koleksi dari Smart Kit yang bertemakan Imlek. Kita langsung lihat yuk. Nah, ini dia fashionista, masih banyak banget kan koleksi Imlek dari Smart Kit yang cantik-cantik banget. Kak Megi ini juga bagus banget ya warnanya. Hijau, hijau lumut. hijau lumut, tapi lebih colorful hijaunya Betul, ya. betul. Dan untuk embroidernya kembali lagi kan temanya kan lebih ke tradisi Tionghoa. Jadi di sini saya pakai putri juga untuk embroiderynya dan ini hiasan-hiasan bunga. Ya, untuk mempertegas bagian Ya. pinggangnya ya. Dan kalau misalnya aku lihat di situ tuh ada yang lebih casual lagi ya di situ ya. Oh iya, seperti ini. Ini lucu banget loh. Jadi casual, blus sama celana. Oh, ini celana. Jadi temanya lebih ke giok ya. Ini kayak ukir-ukiran di pot giok seperti itu. Dan ini kalau misalnya anak-anak muda yang lebih mungkin pengen modelnya nggak congsam gitu ya, bisa jadi pilihan ya. Betul. Karena ini kan lebih kayak blues, tapi masih masuk banget sama tema Imlek gitu. Nah, Kak Megi, ngomong-ngomong tema kita hari ini adalah casual Chinese New Year. Ya. Nah, kalau misalnya mendengar kalimat tersebut di pikirannya Kak Megi tuh harusnya pakai baju Imlek yang seperti apa sih? Menurut saya baju Imlek itu harus nyaman dipakai karena bakal kita pakai seharian ya untuk beracara bersilaturahmi dengan kerabat, dengan teman-teman. Jadi mesti yang nyaman dipakai dan memakai bahan yang nyaman juga. Betul, jadi pembawaannya juga enak gitu Iya, ya. Karena kan bakal seharian di luar, lalu ketemu banyak orang. Dan kalau misalnya mix and match dengan aksesoris gitu, perlu nggak Kak menurut Kak Megi? Kalau aksesoris perlu mungkin dengan ini ya, dengan hairdo-nya aja ya, cukup diikat dua itu sudah Chinese, Khas banget ya. banget dari Chinese New Year. Jadi sebenarnya kalau misalnya ornamennya dari baju-baju juga udah banyak, embroidery-nya udah banyak. Ya, Jadi udah kayaknya cukup. untuk pemakaian aksesoris kurang perlu gitu ya. Tapi mungkin fashionista di rumah bisa nih jadi inspirasi ya untuk mainin dari hairstylistnya gitu ya. Betul, ya. Kira-kira yang bagus seperti apa. Nah, Kak Megi, berhubung tema kita hari ini adalah casual Chinese New Year, boleh nggak sih Kak Megi pilihin 3 baju untuk di mix and match dan nanti aku pakai? Oke, saya beliin buat Aca ya. Yuk, fashionista. Fashionista jangan kemana-mana. Setelah ini Natasha Manuela akan mencoba busana rekomendasi dari desainer.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.